Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang Bani Israel di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, kata Rasulullah, kanat Banu Israel tasusuhumul anbiya kullama halaka nabiyyun khalafahu nabi wala nabiyya ba'dih. Dahulu Bani Israel mereka selalu dipimpin oleh para nabi. Setiap kali satu nabi meninggal, maka akan digantikan oleh nabi yang lain. Adapun aku, kata Rasulullah, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku. Setelah kita sebutkan kisah Nabi Musa alaihi salam dan juga Harun, yang ketika Musa meninggal, kemudian atau Harun sebelumnya, kemudian Musa meninggal digantikan oleh Yusha' bin Nun. Setelah Yusha' bin Nun ini meninggal, digantikan oleh ipar dari Nabi Musa yang bernama Kalib ibni Yufanna. Kita pernah sebutkan tentang Yusha' bin Nun dan juga Kalib bin Yufanna ini pada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Maidah, tatkala Nabi Musa memerintahkan orang-orang Bani Israel untuk memasuki negeri Baitul Maqdis yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan untuk mereka. Namun mereka mencari-cari alasan dengan mengatakan, wahai Musa, kami tidak akan memasukinya, inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa yakhruju minha fa inna dakhilun. Wahai Musa, di dalam Baitul Maqdis ada al-Amaliqah, suatu kaum yang mereka ini penguasa pada zaman itu di Baitul Maqdis di Palestina, dan kami tidak akan memasukinya sampai mereka yang keluar darinya. Sampai berkata, qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'ama Allahu 'alaihim adkhulu 'alaihimul bab. Berkata dua orang di antara yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan ahli tafsir seperti yang dinukil oleh Ibnu Jarir, disebutkan Ibnu Katsir rahimahumullahu jami'an, bahwasanya dua orang tersebut adalah Yusha' bin Nun dan Kalib ibni Yufanna, yang mereka ini takut kepada Allah, memerintahkan kepada Bani Israel, masuklah kalian dan Allah menjamin kalian akan menang melawan Al-Amaliqah, musuh-musuh kalian di Baitul Maqdis. Ketika Kalib bin Yufanna, yang Ibnu Katsir menyebutkan bahwasanya dia ini adalah suami dari Maryam bintu Imran bin Qahith bin Lawi bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim. Maryam bintu Imran di sini bukan ibu dari Nabi Isa. Kesamaan namanya hanya pada Maryam bintu Imran. Dan ini adalah saudari Nabi Musa yang mengatakan kepada kaumnya Fir'aun, yang ketika Nabi Musa kecil ini dipungut di sungai Nil, yang ketika itu ingin disusui, tidak ada satupun Nabi Musa ini menerima susu dari wanita manapun di negeri Mesir ketika itu. Wa qalat li ukhtihi qussi, hingga ibu dari Nabi Musa mengatakan kepada saudara Nabi Musa, saudari Nabi Musa itu, kata Nabi Musa, inilah yang bernama Maryam bintu Imran bin Qahith bin Lawi bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim. Dan Musa namanya Musa bin Imran bin Qahith bin Lawi bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim. Adapun ibu Nabi Isa, Maryam bintu Imran bin Yashim bin Amun bin Hizqiyah. Jadi beda. Ini dari keturunan Sulaiman ibni Daud, adapun tadi dari keturunan Ya'qub. Semuanya kembali kepada Sulaiman ibni Daud. Ini dari keturunan Yahuda bin Ya'qub. Adapun Musa keturunan dari Lawi bin Ya'qub. Ini kita pernah bahas, jadi nggak usah bingung. Kita pernah bahas 12 anak Ya'qub alaihissalam, bahkan beberapa pertemuan. Jadi kalau kita sebutkan seperti ini, mungkin ada murid baru, jadi harap maklum. Iya, ini bukan kita hanya asal menyampaikan, tapi sebelumnya sudah ada episode pertemuan sebelumnya yang sering hadir, insya Allah sedikit paham. Iya. Baik, kita kembali. Ketika Kalib ibni Yufanna ini meninggal, dia digantikan oleh seorang yang bernama Hizqil bin Budah, dari keturunan
Imran, dari keturunan Harun ibni Imran ibni Lawi ibni Yaqub ibni Ishaq ibni Ibrahim. Jadi dari keturunan kakaknya Nabi Musa, yaitu Harun. Hizqil atau Hizqiyal, disebut dengan Hizqiyal atau Hizqil. Ini seorang nabi yang membimbing Bani Israel sepeninggal Kalib bin Yufanna yang sebelumnya menggantikan Yusha' bin Nun. Pada zaman itu di sebuah daerah yang bernama Dawardan, ini dekat daerah Wasit yang mendekat kepada Irak. Ketika itu terjadi wabah penyakit menular yang mematikan. Lalu sebagian dari Bani Israel ini yang ketika itu sudah menyebar di berbagai daerah, mereka pun sebagiannya berusaha berlari dari wabah tersebut dengan meninggalkan daerah yang bernama Dawardan ini. Dan ini Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Di surat Al-Baqarah Allah berfirman, "Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut." Tidakkah engkau perhatikan wahai Muhammad dan juga umatmu, orang-orang yang jumlah mereka ribuan keluar dari daerah mereka yang bernama Dawardan ini dalam rangka berlari dari penyakit menular ini, wabah. Hingga disebutkan ahli tafsir, mereka sampai kepada sebuah tempat yang terbuka, sepertinya itu adalah sebuah padang pasir, yang mana mereka ini pun mulai merasakan sepertinya mereka akan mati. Ketika mereka menyadari jumlah mereka yang sangat banyak ini dan mereka sadar bahwasanya mereka akan mati, dan di sini Allah Subhanahu wa taala ingin mengajari mereka la yunjil hadaru minal qadar, bahwasanya sebab semata-mata tidak bisa menyelamatkan dari takdir yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Karena mereka secara logika manusia, kalau dia berlari dari daerah wabah, maka dia akan selamat. Ini secara logika manusia. Tapi Allah ingin memberikan pelajaran bagi mereka dan manusia yang datang setelah mereka, bahwasanya tindakan preventif ataupun yang semisalnya dengan menjalani sebab semata-mata hanya mengikuti itu tidaklah akan bisa menyelamatkan dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ketika mereka menyadari bahwasanya mereka semua akan mati, mereka berusaha membuat dinding atau pagar agar jasad mereka tidak dimakan oleh hewan buas. Mereka pun membuat pagar hingga menjadi seperti sebuah kandang yang sangat luas. Faqala Allahu mutu, faqala lahumullahu mutu. Allah Subhanahu wa taala pun mengatakan kepada mereka, yaitu qaulun qadari qada'i, perintah Allah untuk mereka ini mati. Hingga mereka pun mati dalam sekejap semuanya, yang jumlahnya ribuan ini. Ada yang mengatakan jumlahnya 4.000, ada yang 40.000 dari Ibn Abbas keduanya, dan ini muttarib. Fasyahid, ketika Allah menyebutkan jumlah mereka ribuan, maka kita cukupkan. Ya, karena tidak ada manfaat yang terlalu spesifik yang menguntungkan kita untuk mengetahui jumlahnya 4.000, 40.000, tapi Allah sebutkan wahum uluf. Dan uluf ini jamak dari alf, yang artinya 1000, kalau uluf ribuan, artinya lebih dari 1000. Mereka pun mati, dan mereka seperti manusia-manusia yang terasingkan. Hampir tidak ada yang melewati tempat tersebut hingga berlalu beberapa ratus tahun. Dan lewatlah seorang dari Bani Israel yang bernama Hizqil bin Budha ini. Ketika ia melewati tempat tersebut, menyaksikan tulang belulang yang sudah terpisah-pisah, dia pun mengatakan, anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Bagaimana Allah bisa mewafatkan, Allah bisa menghidupkan kembali tulang belulang yang sudah terpisah-pisah ini? Lalu tiba-tiba ada yang berkata kepadanya, entah itu malaikat, dengan ucapan aturidu an tanzura wallahu yu'idu hadhihi al-'idham, apakah engkau ingin menyaksikan
secara langsung bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kembali tulang belulang ini, dia pun mengatakan, "Nah, aku ingin melihatnya." Akhirnya Allah Subhanahu wa taala pun menghidupkan kembali. Faqala lahumullahu mutu thumma ahyahum. Allah menghidupkan kembali mereka ini dalam satu ucapan. Ketika itu tulang belulang tadi langsung kembali masing-masing ke tempatnya, dibungkus oleh daging, dan mereka pun di baju-baju yang mereka tinggalkan kembali dipakai oleh jasad tadi. Allah kembalikan sebagaimana kondisi mereka meninggal dahulu. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat mampu. Ketika Allah Subhanahu wa taala ingin membantah orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan, seperti pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yasin, "Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim." Manusia ini lupa diri. Dia ketika menggali kubur, dia mengatakan, "Man yuhyil 'idham?" Siapa yang bisa menghidupkan kembali tulang belulang ini? Wa hiya ramim, yang sudah hancur. Apa kata Allah? "Qul ansha'aha alladhi khalaqahu awwala marrah wa huwa bikulli khalqin 'alim." Katakan kepada mereka, yang akan menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur ini adalah yang pertama kali menciptakannya. Dan penciptaan kembali setelah sebelumnya pernah ada penciptaan, ini lebih mudah. Artinya dikembalikan untuk kembali hidup setelah sebelumnya hidup, ini lebih gampang dibanding menciptakan sesuatu sebelum pernah ada. Kita ulangi. Seseorang membuat sesuatu yang pernah dia buat, ini lebih mudah dibanding dia membuat sesuatu yang belum pernah dia buat. Allah berfirman di dalam surat Ar-Rum, "Wallahu yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alaihi." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan makhluk, kemudian mematikannya dan mengembalikan mereka, wa huwa ahwanu 'alaihi. Dan penciptaan mengembalikan manusia yang sebelumnya menjadi tulang belulang untuk utuh kembali, ini lebih mudah bagi Allah dibanding menciptakan sebelum manusia menjadi apa-apa. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan kembali manusia yang jumlahnya ribuan ini, yang berlari dari wabah. Allah ingin mengajarkan kepada mereka bahwasanya seseorang menjalani sebab semata-mata tidak akan bisa menyelamatkan dari takdir yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Makanya tawakal disebutkan oleh para ulama memiliki dua syarat. Ada yang menambahkan tapi kembalinya kepada dua syarat. Yang pertama, al-i'timad 'ala Allah. Semuanya diserahkan kepada Allah, kemudian setelah itu ia menjalani sebab-sebab yang mengantarkan kepada tujuannya. Sebagaimana kata Rasulullah kepada seorang sahabat, "I'qil farasak, thumma tawakkal 'ala Allah." Ikat kudamu, kemudian setelah itu barulah engkau bertawakal. Karena bukan tawakal seorang memiliki kuda, dia tidak mengikatnya, dia melepaskannya saja, begitu saja, kemudian dia mengatakan, "Saya bertawakal kepada Allah. Kalau memang kuda ini rezekiku, maka dia tidak akan kemana-mana." Tidak demikian. Akan tetapi seorang menyerahkan semua urusannya kepada Allah, kemudian ia mencari dan menjalani sebab yang mengantarkan kepada tujuannya. Demikian Allah jadikan di dalam takdirnya, sebagaimana ketika Allah ingin menjadikan Dzulqarnain sebagai raja yang menguasai barat dan timur, Allah berfirman di dalam surat Al-Kahf, "Wa atainahu min kulli syai'in sababa." Dan kami berikan kepada Dzulqarnain segala sesuatu yang ia capai, sebab-sebab untuk mencapai tujuannya tersebut. Nah, akhirnya Hizqil pun melihat bagaimana orang-orang ini dihidupkan kembali, dan Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan pelajaran kepada Hizqil dan juga manusia-manusia yang datang setelahnya. Ini kisah Hizqil yang disebutkan di dalam Al-Quran. Selain dari itu tidak ada lagi. Selain dari itu tidak ada lagi. Setelah Hizqil ini berdakwah di tengah-tengah Bani Israel dengan mentajdid, mengajarkan kembali Taurah yang diturunkan kepada Musa alaihi salam dan juga kepada Harun, wa atainahumal kitabal mustabin, hingga ketika ia menjelang meninggal, ia pun mewasiatkan
untuk menjaga Bani Israel setelahnya seorang nabi yang bernama Ilyas, yang sebelumnya kita sudah lewati. Karena prosesnya setelah Hizqil ini meninggal, Bani Israel ketika itu mulai semakin tidak teratur. Kejahatan-kejahatan kriminal mereka lakukan sampai kesyirikan, hingga mereka pun menyembah patung. Padahal mereka dahulu telah diselamatkan oleh Allah dengan Nabi Musa untuk keluar dari penyembahan kepada patung. Tapi karena mereka ini kaum yang kita pernah dengarkan bagaimana Bani Israel yang sangat susah diatur, hingga akhirnya mereka terus melakukan tindakan-tindakan kriminal sampai terjatuh kembali ke dalam kesyirikan. Mereka menyembah patung, dan salah satu patung yang disembah bernama Baal. Dan Baal inilah yang disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surat Shad. Allah berfirman, wa inna Ilyasa laminal mursalin idh qala di dalam surat As-Saffat, wa inna Ilyasa laminal mursalin idh qala liqaumihi ala tattaqun atad'una ba'lan wa tadharuna ahsanal khaliqin. Apakah kalian akan menyembah Ba'al, yaitu nama patung yang diibadahi oleh manusia-manusia ini. Akhirnya ketika mereka menyembah Ba'al ini, Allah Subhanahu wa ta'ala pun mengutus kembali kepada mereka seorang rasul yang bernama Ilyasin, yang sudah pernah kita sebutkan kisahnya. Dan kata Ibnu Katsir, sengaja kita dahulukan penyebutan kisah Ilyas karena berkaitan dengan kisah Khadir alaihi salam yang sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya juga. Kemudian setelah Ilyas ini meninggal, ia pun mewasiatkan setelahnya seorang nabi yang bernama Al-Yasa'. Jadi beda antara Ilyas dengan Al-Yasa'. Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan Al-Yasa' ini di dalam Al-Quran pada dua tempat. Pertama di dalam surat Al-An'am, Allah berfirman, wa Ismaila wal Yasa'a wa Yunus wa dzal kifr. Ini dalam surat Shad, wa kullu minal akhyar. Intinya Nabi Al-Yasa' ini salah seorang nabi dari Bani Israel yang Allah Subhanahu wa ta'ala utus kepada kaum Bani Israel, yang mana mereka ini mulai menyimpang kembali hingga Allah Subhanahu wa ta'ala mewasiatkan mereka untuk mengikuti Al-Yasa'. Dan tidak banyak yang disebutkan oleh para ulama tentang Al-Yasa' ini. Ada yang mengatakan bahwasanya dia ini adalah keturunan dari pamannya Nabi Ilyas yang bernama Al-Aizar ibni Ilyas ibni Tasbi atau ibni Yasin ibni Finhas ibni Al-Aizar. Ini Ilyas, sebagian ahli tafsir menyebutkan dia anak dari paman Ilyas. Fasyahid Al-Yasa' ini adalah salah seorang nabi dari kalangan Bani Israel yang tidak banyak penyebutannya di dalam Al-Quran. Banyak hadis-hadis yang disebutkan hanya itu tidak sampai kepada Nabi SAW, hanya kisah-kisah dari Bani Israel yang tidak bisa dibenarkan dan tidak bisa didustakan. Intinya mereka ini Bani Israel setiap kali meninggal satu nabi, maka akan diutus kepada mereka nabi menggantikan nabi sebelumnya. Hingga akhirnya ketika Al-Yasa' ini meninggal, dan Bani Israel setiap kali datang nabi setelah Al-Yasa' ini mereka bunuh. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan setiap ada nabi ada raja di antara Bani Israel, hingga akhirnya terputus kenabian pada Bani Israel. Juga raja-raja ini terputus, dan mereka ketika itu diperangi oleh orang-orang Amaliqah dari kalangan dari kaum Gazzah di Palestina dan juga Asqalan yang ada di Mesir, memerangi Bani Israel dan merebut dari mereka tabut. Ada tabut, sebuah peti yang mana Bani Israel mendapatkan berkah dari peti ini. Peti ini berisi sakinah dan baqiyah. Sakinah di sini menyebutkan, para ulama menyebutkan bahwasanya sakinah ini ada riwayat dari Abu Dawud dan selainnya. Para Ibnu Katsir membawakan banyak sekali periwayatan. Tabut ini berisi sakinah yang artinya ketenangan dari Allah. Ada yang menyebutkan bahwasanya ini ada
kepala kucing, yang ketika kepala kucing ini mengeluarkan suara, maka Bani Israel mengetahui mereka akan menang melawan musuh-musuh mereka. Walaupun riwayat-riwayat seperti ini tidak sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada namanya baqiyah, sisa-sisa peninggalan Nabi Musa dan Harun di dalam peti tersebut. Ada yang menyebutkan ada tongkat Nabi Musa dan tongkat Harun, dan juga Taurat di dalamnya. Sehingga Bani Israel menjadikan ini sebagai berkah yang Allah jadikan untuk mereka, sehingga ketika mereka berperang membawa tabut ini atau peti ini, mereka akan menang melawan musuh-musuh mereka. Hingga ketika pasukan dari Gaza dan Asqalan menyerang mereka, mereka berhasil mengambil peti ini. Namanya tabut. Setelah itu Bani Israel setiap kali perang mereka kalah. Dan Allah memutus kepada mereka, tidak ada lagi nabi dan tidak ada lagi raja yang membimbing mereka. Akhirnya Bani Israel menjadi seperti domba-domba yang tidak memiliki peternak, yang tidak memiliki penggembala. Enggak jelas mereka. Terus seperti itu, dan nabi yang mereka selalu harapkan adalah dari keturunan Lawi bin Ya'qub, yaitu kakek dari Nabi Musa. Yang mereka inginkan jalurnya dari Nabi Musa atau dari Nabi Harun. Hingga mereka ingin mencari siapa yang tersisa dari keturunan Lawi bin Ya'qub ini. Ternyata mereka tidak dapati kecuali seorang wanita yang sedang hamil, yang suaminya terbunuh pada peperangan terakhir. Mereka pun mengambil wanita ini dan membuatkan baginya sebuah tempat dengan harapan semoga anak yang dilahirkan wanita ini menjadi nabi. Karena demikian Bani Israel, nabi adalah keturunan dari nabi. Hingga akhirnya wanita ini berada di tempat tersebut, terus berdoa kepada Allah semoga anak yang lahir ini adalah seorang nabi, seorang laki-laki. Hingga akhirnya Allah menakdirkan yang lahir adalah seorang anak laki-laki. Dan inilah yang bernama Syamuel. Ada mengatakan inilah yang namanya Syam'un, yang Allah sebutkan kisahnya cukup panjang di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah. Allah berfirman, "Alam tara ilal mala'i min bani Israil min ba'di Musa, idh qalu li nabiyyin lahum ba'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah." Tidakkah engkau perhatikan tentang orang-orang dari Bani Israel yang mana mereka ini setelah zamannya Nabi Musa alaihissalam, ketika mereka berkata kepada nabi mereka, yaitu Syamuel. Syamuel ini sebagian menyebutkan namanya adalah Syamuel, itu julukannya atau Syam'un, yang artinya dalam bahasa Arab Sami Allah, artinya Allah mengabulkan doa. Jadi ketika kita bangkit dari ruku mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, artinya Allah mengabulkan doa orang yang memujinya. Nah, Syamuel atau Syam'un ini dalam bahasa Ibrani artinya adalah Sami Allah dalam bahasa Arab, yaitu Allah mengabulkan doa wanita tadi. Hingga lahir Syam'un ini, ulama mengatakan bahwasanya nama aslinya adalah Al-Asbaq bin Adi bin Afradin bin Yusuf bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim, dari keturunan bin Lawi bin Ya'qub bin Ishaq, dari keturunan Lawi bin Ya'qub. Akhirnya dia pun tumbuh hingga menjadi besar dan dewasa. Pada usia Allah mewahyukan kepada para nabi, yaitu usia 40. Allah pun mengangkat Syamuel ini sebagai nabi, mengangkatnya sebagai nabi. Dan Bani Israel ketika mereka sudah kembali memiliki nabi dari keturunan Lawi bin Ya'qub, mereka pun meminta kepada nabi ini untuk memilih dari kalangan Bani Israel yang menjadi raja. Karena ketika mereka berperang dipimpin oleh raja, bukan dipimpin oleh nabi. Akhirnya Syamuel pun memilih seorang yang bernama Talut.
memilih seorang yang bernama Talut. Sebagian mengatakan Talut ini dari keturunan Bunyamin bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Bunyamin ini saudara seayah dan seibu dari Nabi Yusuf alaihissalam. Mereka saudara seayah saja dari Lawi, ibunya berbeda. Baik, kita lanjut. Intinya, sepengetahuan mereka, selama ini Bani Israel diutus kepada mereka Nabi dari keturunan Lawi kebanyakan, atau dari keturunan Yusuf, atau dari keturunan yang lain-lain, selain dari keturunan Bunyamin. Adapun raja, mereka diutus dari keturunan Yusuf. Ini sepengetahuan Bani Israel. Tapi ternyata yang diutus ini dari keturunan Bunyamin. Ternyata dia pun miskin, nggak punya harta. Tapi Allah berikan kemampuan, kecerdasan, dan juga jasad yang lebih tinggi dan lebih besar dari kebanyakan Bani Israel. Mereka pun mengatakan, "Idh qalu lin-nabiyyi lahum ba'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah." Bani Israel mengatakan kepada Syamuel, nabi mereka ini yang menjadi harapan mereka satu-satunya, "Utuslah, pilihlah raja untuk kami yang akan memimpin kami di dalam berperang untuk mengembalikan tabut." Tabut yang kita sebutkan tadi, peti yang diambil oleh raja-raja Asqalan dan juga Gaza. Akhirnya Syamuel pun mengatakan, "Qala hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu." Kalian Bani Israel ini ma'ruf dengan mengingkar janji. Kalian meminta saya untuk memilih di antara kalian yang jadi raja. Kalau saya memilihnya, apakah kalian benar-benar akan ikut berjihad dan menaati pilihan tersebut, raja yang dipilih tersebut? Karena Nabi Musa saja kalian ingkari. Apa kata mereka? Qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina. Wahai Syamuel, tidak mungkin kami mundur karena negeri-negeri kami, tanah-tanah kami banyak dirampas oleh raja-raja tersebut. Anak-anak kami banyak ditahan oleh mereka. Bagaimana mungkin kami mundur? Kami pasti akan berperang habis-habisan dengan raja yang akan engkau pilih nanti. Apa kata Allah? Falamma kutiba alaihimul qitalu tawallaw illa qalilan minhum wallahu alimun bizzalimin. Ternyata ketika Syamuel memilih salah seorang di antara mereka sebagai raja yang bernama Talut dari keturunan Bunyamin bin Yaqub, mereka pun mengatakan tidak pantas dia menjadi raja bagi kami. Kenapa? Karena sepengetahuan kami raja bukan dari keturunan Bunyamin, tapi dari keturunan yang lain. Kemudian dia miskin. Qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Dia miskin dan dia bukan nasab yang diharapkan untuk menjadi nabi. Apa kata Syamuel? Qala innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Allah telah memilih dia untuk menjadi raja bagi kalian. Ini bukan pilihanku, tapi wahyu dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, ini yang memilih Allah, kemudian Allah telah berikan ia kemuliaan, kelebihan dari sisi kecerdasan, dan juga dia memiliki jasad yang lebih tampan dan lebih besar dari kalian. Kenapa dia lebih tampan? Karena dia saudara Nabi Yusuf alaihissalam. Satu ibu yang bernama Rahil. Dan Rahil ini lebih cantik dari Lia, ibu dari Lawi, dari Naftali, dari Robin dan seterusnya. Jadi anak Nabi Yakub itu terbagi dua. 10 anak laki-laki adalah dari istri Yakub yang bernama Lia. Kemudian 2 orang anak Yakub yang bernama Yusuf dan Bunyamin ini dari istrinya yang bernama Rahil. Rahil ini adik dari Lia. Ini adik kakak. Keduanya anak dari Laban bin Bituail. Dan ini boleh pada syariat Nabi Yakub. Ini boleh pada syariat Nabi Yakub, yaitu menggabungkan dalam sebuah pernikahan dua saudara sekaligus. Adapun di dalam syariat Nabi kita Muhammad SAW ini telah dihapus.
berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa, wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf, diharamkan bagi kalian untuk menggabungkan kakak beradik dalam satu pernikahan. Nah, baik, kita lanjutkan. Talut ini adalah pilihan yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepadaku untuk menjadi raja memimpin kalian di dalam berperang. Akhirnya kata Nabi ini yaitu Syamuel, wa qala lahum nabiyuhum inna ayata mulkihi ay ya'tiyakumud tabutu fihi sakinatun min rabbikum wa baqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhul malaika. Kalau kalian ingin bukti bahwasanya ini adalah wahyu dari Allah dan dia Talut ini adalah yang pantas untuk menjadi raja memimpin kalian di dalam berperang, lihatlah akan datang kepada kalian malaikat yang membawakan tabut yang tadinya telah dirampas dari kalian. Ternyata Allah Subhanahu wa taala mengirimkan malaikatnya untuk mengambil kembali tabut yang telah dirampas oleh raja-raja Asqalan dan Gaza, dikembalikan ke tangan Bani Israel. Ketika mereka menyaksikan tabut yang dahulu dirampas dari mereka ada di hadapan mereka, mereka pun meyakini bahwasanya Talutlah yang pantas untuk menjadi raja dan memimpin mereka di dalam berperang. Akhirnya mereka pun ridha dengan Talut ini sebagai raja yang memimpin perang mereka. Kemudian kata Allah, "Falamma fasala Talut bil junudi qala inna Allaha mubtaliikum binahar." Ketika mereka sudah sepakat, Talut pun memimpin mereka hingga mereka sampai kepada sebuah sungai yang bernama Nahrus Syariah, sungai yang berada di negeri Urdun, Yordania. Ketika sampai di sungai tersebut, Talut mengatakan kepada Bani Israel, sebagaimana yang Allah kisahkan, innallaha mubtaliikum binahar. Allah ingin menguji kalian, ingin melihat kesetiaan kalian kepada Talut ini dengan sungai ini. Ingin menguji keimanan kalian kepada Allah dengan sungai ini. Apa ujiannya? Tidak boleh minum kecuali hanya satu teguk saja. Illa man syariba, illa man ightarafa ghurfatan biyadihi. Kecuali yang minum satu teguk saja. Ini ujian. Artinya kalian ketika melewati sungai ini, kalian tidak boleh minum. Padahal mereka kehausan. Kecuali orang yang minum hanya satu teguk saja. Bani Israel. Bani Israel ma'ruf, kita sudah sebutkan kisahnya. Akhirnya mereka pun meminum sepuasnya dari sungai tersebut. Meminum sepuasnya. Akhirnya mereka pun terpisah dari rombongan Talut, yang bersisa hanya orang-orang yang meminum seteguk saja, sekadarnya saja. Illa man iqtarafa ghurfatan biyadi. Ghurfah biyadi artinya dia cuma mengambil satu genggam lalu dia meminumnya, itu yang tetap boleh ikut bersama Talut. Dan ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah bebas menguji hamba-hambanya. Nah, akhirnya berjalanlah Talut bersama orang-orang yang bersamanya ketika itu, jumlah mereka sisa sedikit. Ibnu Jarir menyebutkan bahwasanya ketika berjalan bersama Talut di awal-awal, jumlah mereka 80.000. Hingga yang minum adalah 76.000. Tersisa sekitar 4.000-an. Walaupun ada riwayat dari sebagian sahabat, mereka menyebutkan bahwasanya jumlah sahabat yang berperang bersama Rasulullah pada perang Badar sama dengan jumlah pengikut Talut ketika melawan Jalut, yaitu 300 sekian orang saja. Iya. Padahal mereka jumlahnya sangat banyak di awal-awal. Akhirnya pergilah Talut yang akan berhadapan dengan pasukan Jalut. Pasukan Jalut, raja ketika itu, jumlah mereka sangat banyak, puluhan ribu. Lalu berkata, qala alladhina inna Allaha mubtaliikum binahar falamma fasharibu minhu illa qalilan minhum falamma jawazahu huwa alladhina amanu ma'ahu qalu la taqata lana al-yawma bi Jalut wa junudihi. Ketika yang minum sepuasnya terlalu banyak,
dan yang minum hanya sekadarnya saja sedikit, mereka pun mengatakan jumlah kita tersisa sedikit saja. Dan sepertinya hari ini kita tidak akan menang melawan pasukannya Jalut. Qala alladhina yadhunnuna annahum mulaqullah. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada orang-orang yang mereka yakin akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, artinya mereka beriman dengan hari akhir dan mengimani janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Mereka pun mengatakan kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Betapa banyak pasukan yang jumlah mereka sedikit, mereka bisa menaklukkan pasukan yang jumlahnya banyak dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini juga yang dikatakan oleh para sahabat ketika perang Badar melawan orang-orang Quraisy. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Betapa banyak yang prajurit jumlahnya sedikit bisa mengalahkan prajurit yang jumlahnya banyak, semuanya itu dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya berperanglah. Walamma barazu li Jaluta qalu rabbana afrigh alaina walamma barazu li Jaluta qalu la taqata lana al-yawm qalu la taqata lana al-yawma bi Jaluta qala alladhina yadhunnuna annahum mulaqullahi kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi idznillah wallahu ma'as sabirin walamma barazu li Jaluta wa junudihi qalu rabbana afrigh alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ketika bertemu dua pasukan ini, yang satu jumlahnya sedikit menyadari tidak ada pertolongan kecuali hanya dari Allah, yang satu jumlahnya banyak dan mereka lupa diri, yang jumlahnya sedikit ini mereka berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah kesabaran kepada kami di dalam berperang dan kuatkan kaki kami dan menangkanlah kami melawan orang-orang kafir. Ini luar biasa dan kita akan bahas insyaallah, mudah-mudahan waktunya belum habis, kisah yang terjadi pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam antara perang Badar dan perang Hunain yang sangat kontras. Kita akan bahas, mudah-mudahan waktunya belum habis. Baik, kita lanjutkan. Faqad fahazamuhum biidznillah, karena mereka menyandarkan semuanya kepada Allah, Allah pun memberikan kemenangan kepada mereka. Ketika itu Talut berperang hingga muncul seorang di antara panglima Talut yang bernama Daud. Iya, muncullah Daud ini. Wa qatala Daud Jalut. Dia berhasil membunuh Jalut dan Allah Subhanahu wa taala pun memberikan kepada Daud ini, dia menjadi raja setelah Talut dan Allah menjadikan dia sekaligus sebagai nabi. Jadi di Bani Israel dahulu ada nabi dan ada raja. Adapun Daud, Allah Subhanahu wa taala kumpulkan padanya dia sebagai nabi dan juga sebagai raja. Dan ini jarang terjadi pada nabi. Dan dia ini dari keturunan Daud ini dari keturunan Yahuda yang juga disebut Yahuda bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Dan nanti kita akan lanjut pada kisah Nabi Daud alaihissalam. Dan ini panjang perjalanannya. Jadi setelah wafatnya Kalib bin Yufanna, yang kemudian ada Al-Yasa'. Setelah Al-Yasa' ini panjang, tidak ada nabi lagi, itu beratus-ratus tahun. Bahkan kata Ibnu Jarir, jarak antara Kalib bin Yufanna ini atau dari Yusha' bin Nun sampai datangnya Samuel, Nabi Samuel, ini jumlahnya adalah 460 tahun. 460 tahun. Jadi tidak benar orang-orang yang mengatakan bahwasanya Maryam, ibunya Nabi Isa, adalah saudari dari Nabi Harun. Berdasarkan firman Allah di dalam surat Al-Kahfi, di dalam surat Maryam, ketika Bani Israel mengatakan kepada Maryam, membawa anak yang baru lahir ini tanpa ayah, mereka mengatakan, ya ukhta Harun, ma kana abuki imra'a sawin wa ma kanat ummuki baghiyah. Wahai saudarinya Harun. Nah, mereka mengatakan saudari Harun berarti Harun bin Imran. Dan benar, Maryam ini Maryam bintu
Imran. Karena ketika Allah sebutkan kisah Maryam ibu Nabi Isa, dia terlahir dari seorang ayah yang bernama Imran, yang ada surat di dalam Al-Quran yang bernama surat Alu Imran, dan istrinya bernama Hannah. Anaknya satu-satunya bernama Maryam, dan tidak ada anak bagi Imran selain Maryam. Jadi banyak bantahan. Pertama dari sisi waktu sangat jauh, kemudian dari sisi kakek beda namanya. Kalau Harun bin Imran bin Qahith, kalau Maryam bintu Imran bin Yashim. Jadi ini beda. Baik, nanti kita akan bahas tersendiri pada kisahnya Maryam dan kisah Nabi Isa alaihissalam, dan pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang Nabi Daud alaihissalam. Intinya pada peperangan yang terakhir yang kita sebutkan ini, Talut yang memimpin Bani Israel atas pilihan dari Nabi Samuel, berdasarkan wahyu dari Allah, mereka pun berhasil mengalahkan Jalut yang merupakan pemimpin Asqalan dan Gaza ketika itu, dan kembali kejayaan kepada Bani Israel. Dan begitu nabi-nabi datang silih berganti hingga kepada Nabi Daud, kemudian Nabi Daud digantikan oleh Nabi Sulaiman, dan nanti kita akan sebutkan terus sampai Nabi Isa yang merupakan penutup nabi-nabi dari kalangan Bani Israel. Kemudian setelah itu Allah pindahkan dari keturunan Ishak bin Ibrahim, kenabian ini berpindah kepada keturunan Ismail bin Ibrahim, dan tidak ada nabi dari keturunan Ismail bin Ibrahim kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada kisahnya Nabi Muhammad ini kita akan sebutkan sangat panjang. Biidznillah taala kita akan masuk pada sirah an-nabawiyah biidznillah. Kita singgung sedikit tentang perang Badar. Perang Badar adalah perang yang pertama kali terjadi bagi kaum muslimin, dan ini perang terjadi pada tahun 2 Hijriah pada bulan Ramadan, tepatnya pada tanggal 17 Ramadan. Ketika itu belum diwajibkan berpuasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika menyebutkan perang Badar ini yang disebut dengan Yaumul Furqan di dalam suratul Anfal. Allah berfirman, wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lidhil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabili in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala 'abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Pada hari Furqan, yaitu pada saat kami menurunkan kitab kepada hamba kami, pada hari pertemuan antara Rasulullah dengan Quraisy pada tanggal 17 Ramadan. Perhatikan, pada hari kami menurunkan Al-Quran kepada hamba kami. Dari sini sebagian ulama memandang bahwasanya nuzulul Quran itu pertama kali terjadi 17 Ramadan. Hingga jangan heran kalau ada yang merayakan malam nuzulul Quran pada malam 17 Ramadan. Dalilnya ayat ini. Walaupun ini menyebutkan tentang perang Badar, yaitu terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Ketika itu kaum muslimin jumlahnya hanya sekitar 300 dan beberapa orang tambahan. Karena memang Rasulullah tidak benar-benar mengumpulkan sahabatnya untuk perang ketika itu. Ketika jumlah mereka sedikit dan jumlah Quraisy ketika itu sekitar ribuan, mereka menyadari dari sisi kalkulasi jumlah pasti kalah. Maka hati mereka terpaut pertolongan hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya yang menjadi kemenangan adalah di pihak kaum muslimin. Kenapa? Karena mereka menyandarkan kekuatan kemenangan hanya kepada Allah. Pada perang Hunain ini terjadi pada tahun 8 Hijriah. 1 bulan setelah Fathu Makkah. Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah ini terjadi pada tahun 8 Hijriah, pada bulan Ramadan. Pada bulan Syawal, orang-orang Hawazin dari Taif, mereka datang untuk memerangi Rasulullah SAW hingga bertemu di suatu tempat yang bernama Hunain. Ketika itu jumlah Rasulullah dan sahabat-sahabatnya yang datang untuk menaklukkan kota Mekah dari Madinah datang, jumlah mereka 10.000.
dan yang baru masuk Islam pada penaklukan kota Mekah sekitar 2.000. Hingga ketika mereka mendatangi Hunain untuk melawan Hawazin, jumlah mereka adalah 12.000. Ketika mereka melihat jumlah yang banyak ini, sebagian ada yang mengatakan, wallahi lan nughlabal yawma min qillah. Hari ini kita tidak akan dikalahkan karena jumlah. Perhatikan, pada perang Badar jumlah mereka sedikit, hingga hati mereka ini terpaut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pun berikan kemenangan kepada mereka. Tapi pada perang Hunain jumlah mereka terlalu banyak. Allah sebutkan di dalam surat At-Taubah, laqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin wa yawma Hunainin idz a'jabatkum kathratukum. Dan Allah telah menolong kalian di banyak tempat termasuk pada perang Hunain ketika pada hari itu kalian tertipu dengan jumlah kalian yang sangat banyak. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika perang berkecamuk, pemimpin Hawazin ketika itu adalah Auf bin Malik. Auf bin Malik ini telah Malik bin Auf dari Hawazin. Dia telah memerintahkan kepada seluruh penduduk dari kabilah Hawazin ini untuk membawa harta istri dan anak-anak mereka, dibawa serta ikut perang. Kenapa? Agar tidak ada lagi yang lari. Karena kalau mereka terkena pedang atau mereka mulai hampir kalah dan mereka tidak membawa istri dan anak-anak mereka, mereka akan pulang dengan harapan bertemu keluarga dan harta mereka. Tapi kalau semuanya dibawa, harta, anak dan istri mereka ikut, mereka khawatir kalau mereka berlari, istri mereka akan ditawan, demikian pula anak-anak mereka dan harta mereka akan dijadikan harta rampasan perang. Hingga mereka pun berperang mati-matian. Yang terjadi ketika kaum muslimin tertipu dengan jumlah mereka, hampir saja mereka kalah dan lari terbirit-birit. Yang tersisa hanyalah Nabi SAW dengan beberapa sahabat. Al-Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya, memegang tali dari keledai Nabi SAW di sebelah kanan, dan Abu Sufyan bin Harith memegang tali di sebelah kiri untuk keledai tersebut tetap kuat. Nabi SAW memakai mighfar, baju besi yang termasuk penutup wajah, sambil mengatakan anan nabiyyu la kadhib ana ibnu Abdul Muttalib. Karena beliau tidak diketahui, justru beliau masuk ke tengah-tengah barisan Hawazin dengan mengatakan, ini Muhammad, anaknya Abdul Muttalib, yaitu cucunya Abdul Muttalib, siapa yang ingin mendekat? Ketika itu sebagian sahabat yang tertipu dengan jumlah ini berlari terbirit-birit, hingga akhirnya Rasulullah mengatakan kepada Abbas, ya Abbas, nadi ashabas syajara, wahai Abbas, panggil orang-orang yang dulu membaiat Rasulullah pada baiatul ridwan di bawah pohon samura. Samura itu akasia, pohon akasia. Hingga akhirnya Rasulullah pun memanggil, Abbas pun memanggil sahabat-sahabat ini, dan mereka kembali hingga peperangan kembali dimenangkan oleh Rasulullah SAW. Ini secara ringkas karena waktunya sudah masuk, dan mohon maaf karena biasanya setelah sholat isya sudah masuk jam 8 dan kita sepakati untuk selesai jam 8, maka kita cukupkan sampai di sini pertemuan kita hari ini. Wallahu a'lam. Banyak yang masih kita harus ceritakan tentang para nabi. Di antara manfaat, kita tunggu yang itu ya. Di antara manfaat kita mempelajari kisah para nabi adalah kita mengetahui sunnatullah, bahwasanya jumlah tidaklah menjadi semata-mata menjadi sebab seorang mendapatkan kesuksesan dan kemenangan materi yang ada di tangan. Bukan itu, akan tetapi semata-mata pertolongan dari Allah. Sehingga Nabi SAW selalu membimbing kita setiap kali keluar rumah untuk mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, la haula wa la quwata illa billah, agar kita menyandarkan semuanya, tidak ada daya dan upaya kekuatan kita kecuali semata-mata taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Jika ada benarnya semata-mata dari Allah, jika ada kekurangan faminhu minasyaitan. Wa astaghfirullah li wa lakum, sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.